Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada seluruh partisipan webinar AMFYL pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Rizka Yulis Jawardani yang akan memandu acara pada pagi hari ini pada acara webinar AMFYL dengan tema lulus kuliah, lanjut S2 atau kerja. Nah, tema yang sangat menarik nih, terutama buat kita yang sekarang mungkin bingung habis kuliah kita mau kemana, apa mau lanjut kerja atau lanjut kuliah S2. Nah, sebelumnya saya di sini juga mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar AMFYL pada hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Dan juga kepada seluruh pemateri, Kak Dio dan Kak Pradita yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke acaranya, mungkin para partisipan dan peserta boleh on cam terlebih dahulu nih. Memakai virtual background yang telah dibagikan oleh panitia di WhatsApp group. Oke, sebelum acara dimulai, kita mungkin untuk peserta yang masih on mic bisa di-mute dulu untuk kekondusifan acara. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan masuk acara kita yang pertama, yaitu sambutan. Nah, sambutan yang pertama ini akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar AMFYL pada kali ini. Kepada Saudara Ramdan Fatur, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kehendaknya lah acara webinar AMFYL dengan tema lulus kuliah, kerja, atau S2 ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada webinar pagi hari ini. Kegiatan webinar ini bertujuan untuk membantu mahasiswa atau fresh graduate memberikan pengetahuan dan sudut pandang mengenai lanjut S2 maupun bekerja, dan mengenal lebih jauh sudut pandang dari diri sendiri dan lingkungan mengenai lanjut S2 maupun bekerja, serta mengetahui proses dan target perusahaan serta universitas. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini dengan sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful pastinya. Mungkin mencatat poin-poin yang kurang jelas, silakan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Dengan kebaikan Tuhan Yang Maha Esa. Ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ramdan Fatur atas sambutannya sebagai Ketua Pelaksana dari webinar AMFYL. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua, yaitu dari tim akuntan muda, yaitu kepada Kak Dedi Surahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan, tapi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk panitia, ketua panitia yang sudah berusaha bersusah payah menyelenggarakan webinar ini. Judulnya saya kaget ya, lulus kuliah mau kerja atau kuliah lagi. Nah, sedikit saya bercerita tentang pengalaman saya dulu. Memilih itu ada dua hal.
yaitu kita meminimalkan resiko atau masuk dalam sebuah resiko. Ini pilihan, mau kerja atau kuliah. Nah, ini kita masuk ke dalam pilihan itu. Nah, judul ini adalah sharing knowledge untuk teman-teman semua yang masih S1 atau mau lulus atau yang sudah lulus, masih bingung. Kita mau kemana nih? Nah, sebenarnya begini, sebagai pembuka, dua founder Mas Dio, terus Mas Pradipta, saya ucapkan terima kasih sudah nantinya akan memberikan ilmu. Ini wawasan untuk teman-teman semua. Kuliah atau kerja itu adalah pengambilan keputusan yang dilihat dari sisi pribadi masing-masing. Jadi tidak bisa dipukul rata nantinya ya. Cuman ilmunya apa sih dari dua? Nanti didengarkan aja dari beliau berdua. Kalau saya secara pribadi, untuk sekolah S2 kita harus tahu tujuan kita mau kemana. Mau jadi dosen atau mau ningkatin karir. Kalau belum dapat kerja, jangan kuliah dulu. Itu kalau bagi saya. Kenapa? Kuliah S2 itu beresiko. Urusannya dengan otak dan cuan. Nah, ini harus hati-hati. Loh Mas, saya ini pengennya sekolah S2 ini beasiswa. Oh, bagus. Tapi di saat sekolah S2 nanti ya, cari dosen yang paling killer, deketin, jadilah asistennya. Nah, ini rumusnya. Kenapa? Karena ini nanti saudara bisa keangkat menjadi seorang dosen atau praktisi hebat. Nah, itu cara yang saya gunakan sampai saat ini sehingga saya bisa sekolah S3. Nah, ini adalah keputusan saya. Lebih baik saya sekolah, terus setelah itu saya menentukan saya mau kemana. Nah, ini posisi saya. Nah, jadi di webinar kali ini saya harapkan teman-teman semua banyak bertanya kepada Mas Dio, Mas Pradipta terkait langkah apa sih yang harus kita ambil ketika memang kita bukan dari kalangan, maaf ya, orang berada, terutama teman-teman mahasiswa. Tidak waktunya kita mengandalkan kekayaan orang tua untuk saat ini. Lebih baik kita berjuang dengan tangan kita sendiri, meminta tolong orang tua, Pak, Mama, Ibu, Ayah, doakan saya bisa sukses. Nah, ini harus kita pegang. Jadi akuntan muda nggak perlu khawatir. Mohon maaf, akuntan muda nggak perlu khawatir suatu saat nanti jangan pernah punya pikiran itu. Ya, robot tidak bisa menggantikan manusia, tapi meringankan beban manusia. Kenapa? Tetap decision maker, pengambilan keputusan itu dilakukan oleh manusia, terutama para akuntan-akuntan. Nggak bisa dilakukan oleh robot. Begitu dilakukan oleh robot, buyar itu jenenge perusahaan. Pasti. Apalagi kita pengendalian resiko ya. Saya harap acara pagi hari ini lebih berkesan lagi, lebih bisa dimanfaatkan lagi oleh teman-teman semua. Banyak bertanya, banyak komunikasi, terus ikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh akuntan muda. Karena apa? Akuntan muda ini dibuat untuk memberikan manfaat kepada seluruh mahasiswa akuntansi se-Indonesia. Jadi saya rasa di sini tidak ada yang tidak bermanfaat. Karena saya tahu sendiri foundernya siapa, sehingga saya harus dimunculkan ini karena apa. Nah, kebetulan Mas Dedi ini adalah penasehat akuntan muda di bidang inovasi dan komunikasi. Nah, jadi hari ini adalah pertama kalinya saya muncul di depan layar. Biasanya saya nggak pernah dimunculkan di depan layar, karena sesuatu hal Mas Daniel harus memunculkan saya. Jadi salam hormat buat Mas Daniel dan teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman akuntan muda di Indonesia. Berjuang terus, belajar terus, media apapun jangan sampai menyurutkan untuk saudara belajar. Silakan bertanya, ada grup WA kan? Ada grup apapun yang di akuntan muda, silakan jaringan komunikasi bisa digunakan. Oke, itu sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Rizka sebagai MC. Terus Mbak Sarah nanti yang akan jadi moderator. Salam hormat Mas Dio, Mas Pradipta yang akan nanti memberikan materi. Dan terima kasih untuk panitia, terutama ketua panitianya yang hebat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dedi Surahman atas sambutannya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti pada webinar kali ini, saya akan membacakan tata tertib webinar pada kali ini. Yang pertama, peserta bergabung melalui link Zoom meeting yang telah dikirimkan oleh panitia. Link Zoom yang telah dibagikan panitia tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun tanpa izin panitia. 3. Peserta dapat bergabung dan masuk ke dalam ruang Zoom dengan format nama peserta _ asal instansi. Yang keempat, peserta wajib menonaktifkan suara dan mengaktifkan video saat kegiatan berlangsung dengan menggunakan filter background yang telah dikirimkan panitia melalui WhatsApp group. Lalu selanjutnya nanti di akhir acara, peserta wajib mengisi link absensi dan evaluasi yang dijadikan satu link yang akan dikirimkan panitia pada saat acara berlangsung. Yang selanjutnya, sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai dan mengisi link absensi dan evaluasi di akhir acara. Yang terakhir, sertifikat akan dikirimkan paling lambat H+7 setelah webinar selesai. Baiklah, itu merupakan tata tertib dari webinar pada kali ini. Selanjutnya, kita langsung aja masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari para pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Nah, di sini akan dipandu oleh seorang moderator kita, yaitu Saudari Sarah. Kepada Saudari Sarah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Sarah Lenggu dan saya merupakan moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita di pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar kita di hari ini kepada para pembicara dan juga kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dalam acara kita di hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik tentunya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh sambutan dari akuntan mudah bahwa memang antara memilih bekerja setelah lulus ataupun melanjutkan S2 merupakan pilihan yang cukup membuat kita dilema dan tentunya harus memiliki pertimbangan, planning, dan juga alasan yang kuat di balik kita memilih S2 maupun melanjutkan pekerjaan. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahasnya secara tuntas bersama para pembicara kita yang sangat luar biasa tentunya, yang sudah memiliki pengalaman dan juga ilmu yang sangat luar biasa. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa akan ada sesi tanya jawab. Jadi pastikan teman-teman untuk menyaksikan seluruh materi dengan baik dan mempersiapkan pertanyaan yang menarik karena akan ada door prize bagi penanya yang terbaik. Dan materi kedua ini akan dibawakan oleh seseorang yang tak kalah hebat juga, punya banyak pengalaman dan juga ilmu yang luar biasa. Dan kira-kira ada yang bisa nebak siapa pembicara kedua kita hari ini? Ya, ini dia Kak Pradipta Faikar Hakim yang merupakan founder dari Akuntan Geek. Kepada Kak Pradipta, saya persilakan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak. Kalau saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Oh, oke. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba berisik, boleh kasih tahu saya ya. Karena sekarang tuh saya lagi di sini, berisik nggak sekarang? Enggak ya? Enggak. Oh, oke. Karena rumah saya tuh dekat ada pembangunan gitu, jadi nggak tahu kenapa kayak suka berisik aja nih tiba-tiba Sabtu Minggu gitu. Tapi kalau tiba-tiba berisik, boleh kasih tahu ke saya ntar pindah pakai headset. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Sarah dan juga teman-teman akuntan muda Future Young Leader.
kesempatan hari ini saya Pradipta Hakim, atau saya sebut juga dengan Dito. Saya merupakan founder akuntan GIG, dan juga saat ini pagi ini saya diminta untuk memberikan materi mengenai bagaimana pengalaman saya tentang S2 gitu. Saya akan share slide saya. Ini lebih oke. Oke, jadi tadi pembicara pertama Mas Dio udah cerita juga mengenai bagaimana pengalaman tentang berbisnis. Mungkin saya akan approach dengan sedikit berbeda, yaitu pengalaman saya tentang S2 gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa membandingkan juga nih bagaimana pathway-nya kalau misalnya teman-teman berbisnis, lalu sedikit juga kalau misalnya saya bekerja kemarin seperti apa, plus juga kalau misalnya S2 itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya merasa suka dengan presentasi ini, mungkin teman-teman juga boleh di tengah-tengah acara, boleh juga mungkin di-update juga update story-nya, tag juga akuntan muda, dan juga tag juga akuntan geek, gitu, kalau masukkan dengan materi ini. Oke, nah juga saya lihat juga kayak banyak banget yang udah nanya juga untuk ke Kadio ya. Semoga juga di saya juga masih mau nanya juga nih tentang pengalaman saya gimana. Gitu. Oke, perkenalkan saya Pradipta. Dan saya merupakan lulusan S2 dari London School of Economics. Foto kelas saya di London, UK. Gitu. Ini foto graduation saya ketika saya lulus di tahun 2018 kemarin, bulan Juli. Gitu. Saya mengambil Master of Science, MSc, Accounting, Administration and Institution, AOI, di LSI ini. Gitu. Sebelumnya saya melanjutkan juga dari kuliah saya di S1 di UI, akuntansi juga. Gitu. Jadi emang pathway-nya cukup sama gitu antara S1 dan S2. Puji syukur memang saya punya kesempatan seperti ini. Saya nggak pernah menyangka saya akan bisa berangkat ke London saat itu, karena saya selalu merasa bahwa saya orang yang biasa aja, tapi alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa kuliah di salah satu universitas terbaik di dunia, gitu. Bersama juga dengan beberapa teman-teman saya, waktu itu juga di S2, saya kebetulan ada sekitar 20 orang dari Indonesia, dan untuk jurusan saya khususnya itu hanya bertiga orang saja, gitu. Nah, untuk case kelas sekitar 50-60 orang dari berbagai dunia, jadi kayak dari European, ada dari Inggris sendiri, Belanda, lalu ada dari Switzerland, Austria segala macam, lalu juga dari Asia juga didominasi dengan China, Thailand, Jepang gitu. Dan Indonesia saat ini juga semakin banyak yang mulai kenal juga dengan LSI, dan juga banyak juga sudah masuk ke sana. Oke, jadi mungkin sebelum saya mulai juga, saya akan membagikan juga timeline saya seperti apa sih sebenarnya tahun hidup saya. Gitu. Jadi semenjak saya kuliah S1 sampai detik ini. Gitu. Nah, mungkin maksud saya itu sini adalah bukan saya ingin membanggakan prestasi saya, cuma saya juga ingin supaya teman-teman nantinya juga bisa nih melihat bagaimana sebenarnya prestasi-prestasi yang sudah teman-teman miliki. Gitu. Sampai sekarang, dari mungkin terserah mau dari SD, SMP atau SMA, ataupun juga pathway apa aja teman-teman mau bangun nantinya gitu ke depannya. Gitu. Jadi mulai dari saya dulu. Jadi alhamdulillah saya lulus FEUI Agustus 2015. Jadi 6 tahun yang lalu sudah cukup lama juga sebenarnya. Gitu. Ini bersama juga dengan teman-teman saya dari jurusan lain juga. FEUI kebetulan makalahnya tuan warna abu-abu. Lalu setelah saya lulus S1, saya tidak langsung bekerja. Saya tidak langsung kuliah, gitu. Tapi saya mulai kerja dulu, dan ini bisa dilihat saya masuk EY di sini, KP 2 huruf, di Jakarta, saya masuk tahun 2015. Gitu. Saya memutuskan untuk kerja di EY waktu itu, saya di divisi waktu itu IT auditor, jadi memang saya tidak masuk dalam auditor yang umum, waktu itu. Dan disinilah tempat saya bekerja pertama kali. Gitu. Sebagaimana juga dengan teman-teman saya yang lain di UI, memang banyak sekali memang setelah kuliah satu pasti akan bekerja dulu di KAP gitu. Karena bilangnya rasanya nggak mantep nih kalau sangat akuntansi terus nggak kerja dulu di KAP. Gitu. Terserah ya teman-teman mau kerja di mana setelah itu. Di UI pun juga ada beberapa divisi, ada divisi auditor tadi, risk, lalu juga ada divisi assurance atau audit yang biasa, lalu juga ada divisi tax dan segala macam. Setelah itu saya lanjut, semenjak saya
bekerja, saya juga melanjutkan dengan beberapa hal yang memang saya sukai gitu. Saya tahu ini mungkin terdengar sangat aneh, cuman memang saya sebenarnya saya cukup suka untuk belajar gitu. Jadi memang waktu itu saya sambil kuliah, sambil bekerja, saya juga melakukan beberapa hal. Nah, pertama saya ikut ujian CPSAK dari IAI, saya lulus waktu di 2016, which is sekitar 3 bulan setelah saya bekerja. Saya juga lulus CPA waktu itu di Juni 2016. Itu juga saat saya kerja di EY. Dan juga setelah saya kerja di EY, saya pindah ke kerjaan saya kedua adalah kerja di No Limit gitu, Agustus 2016. Lalu setelah saya pindah juga, saya juga memutuskan juga untuk lulus ujian CA juga, Agustus 2017. Sebelum saya akhirnya masuk ke LSI. Gitu. Jadi sebelum saya berangkat ke LSI ke London, saya sudah selesai untuk beberapa hal dari LSI ini. Dari beberapa service akuntansi. Setelah setahun saya kuliah, saya lulus di LSI Agustus 2015. Ini saya nggak tahu kenapa saya selalu bawa bendera saya di bendera Indonesia di tas saya. Jadi even ketika saya masuk dan juga ketika saya wisuda gitu. Lalu setelah saya pulang dari LSI, saya kerja lagi untuk yang ketiga kalinya itu di startup company namanya Sendit. Itu adalah payment gateway company gitu. Saat ini juga sudah mulai mengglobal karena saat ini operasinya sudah mulai sampai ke Filipina, Singapura, dan Malaysia. Gitu. Setelah saya 2 tahun bekerja, nah selama saya bekerja itu saya juga mendapatkan jabatan saya gitu. Di Agustus 2020. Berbarengan dengan sertifikasi CPA adalah CPA saya. Jadi kemarin saya udah sempat lulus ujiannya, saya baru dapat juga license saya di Agustus 2020. So. Nah, lalu di akhirnya saya setelah saya bekerja selama 2 tahun di Sendit, saya akan memutuskan untuk resign di Januari kemarin dan saya akhirnya membuat akuntansi ini. Nah, ini adalah timeline saya ada 11 milestone yang saya capai. Gitu. Nah, cuman kita bisa lihat juga teman-teman lihat gitu kan bahwa saya memiliki pathway yang berbeda dengan Mas Dio gitu. Begitupun juga dengan teman-teman sekalian pasti juga memiliki pathway yang berbeda-beda. Lalu teman-teman juga punya punya impian juga masing-masing. So, teman-teman pasti akan memilih untuk menjalankan kerja masing-masing gitu. Jadi saya dan Mas Dio itu hanya memberikan sharing saja apa yang sudah kami alami, sudah kami lakukan supaya teman-teman mungkin bisa lebih punya gambaran. Tapi at the end of the day, itu adalah keputusan masing-masing teman-teman. Mau jadi apa nantinya? Mau bikin apa nantinya? Mau harapannya mau jadi apa sebenarnya? Gitu. So, don't compare yourself to the other and start building your own dream. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat, Kak Dio hebat ya bisa bikin bisnis gitu kan. Saya pasti juga punya struggle yang juga banyak gitu. Mungkin punya masalah hidup yang juga mungkin tidak lihat orang lain. Sama pun dengan saya juga gitu. Mungkin ternyata saya hanya menampilkan saya lulus, saya mengambil sertifikasi, saya kerja dan semua terlihat sangat mulus gitu. Tapi yang tadi sebenarnya kelihatan juga di luarnya itu di dalamnya sebenarnya ada juga hal yang struggle. So, jadi teman-teman jangan melihatnya loh, ini enak ya, gitu. Tapi lihatnya sebagai sesuatu yang motivational. Supaya teman-teman bisa juga, kalau misalnya teman-teman melihat bahwa ini salah satu impian yang baik, teman-teman juga bisa mengikuti jejaknya. Tidak harus sama persis, tapi juga jadikan sebagai motivasi. So, mulai dari sekarang juga teman-teman mau jadi apa nantinya? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tamannya seperti apa milestone-nya. Gitu. Karena juga saya mulai dengan saya bermimpi terlebih dahulu. Oke, jadi ini tadi kalau misalnya saya sarankan, tadi kan approach dari Kak Dio adalah lebih banyak untuk melakukan bisnis gitu. Mungkin kalau misalnya saya sendiri, saya melakukan hal yang approach-nya mungkin sedikit berbeda. So, saya akhirnya enak dengan S2, tapi apakah saya melihat bahwa S2 itu harus dilakukan langsung? Gitu. Apakah S1 masuk S2? Kalau tadi teman-teman lihat, sebenarnya pathway saya itu nggak langsung S2 gitu. Saya tadi ikut Oke, saya kerja di EY terlebih dahulu, lalu saya kerja di No Limit, lalu akhirnya saya enak dengan kuliah S2. Gitu. Jadi kalau misalnya saran yang saya boleh saya berikan ke teman-teman, yaitu adalah memilikilah pengalaman bekerja setelah lulus kuliah 1 sampai dengan 5 tahun. Gitu. Jadi up to 5 tahun sebenarnya. Gitu. Nanti saya akan kasih tahu di belakang kenapa sih menurut saya butuh pengalaman kerja terlebih dahulu sebelum lanjut S2. Gitu. Jadi pertama adalah of course
ketika lulus S1, orang tua mungkin lebih melihat, oh ya orang ini udah mandiri gitu. Saat ini teman-teman sudah bisa bekerja, jadi biasanya kebutuhan hidup teman-teman pun juga sudah dilepas gitu, tidak lagi uang jajan segala macam. Jadi sebenarnya mungkin lebih baik tuh S2 terlebih dahulu, kerja terlebih dahulu gitu. Nah ini aku 5 tahun itu mungkin saya nggak bisa bilang 5 tahun, jadi bisa mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Dan jadikan pengalaman kerja itu menjadi pengalaman kerja yang memang jadi tempat pembelajaran gitu, dimanapun teman-teman yang mau gitu. Misalnya teman-teman saat ini mungkin kuliah S1 akuntansi, kalau mungkin jadinya kerja di digital marketing ataupun kerja di sales gitu, itu nggak ada masalah selama teman-teman memang suka situ. Gitu. Jadi ambillah mana teman-teman yang merasa memang cocok, suka, dan coba aja, gitu, coba-coba dulu aja. Gitu. Atau mungkin KP dulu setahun gitu, misalnya. Terus kita lihat lagi kira-kira suka atau enggak ya. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu kita suka atau enggak, nggak pernah kita tahu kita mampu atau enggak kalau kita nggak pernah coba sendiri sebenarnya. Gitu. Saya mungkin bisa bilang kayak di KP tuh begini. Di soal company seperti ini gitu kan. Cuman at the end of the day teman-teman sendiri akan ngerasain. Gitu. Lalu kalau misalnya saya sarankan, memang selama bekerja 5 tahun pertama itu jangan hanya duduk kerja saja. Gitu. Jadi jangan hanya cari duitnya aja. Gitu. Pertama cari pengalaman benar juga. Kedua adalah apa nilai tambahan. Kalau tadi saya sertifikasi gitu. Saya ambil CPSAK, CPA saya ketika saya masih kuliah. Ketika saya masih bekerja tahun-tahun pertama. Gitu. Dan saya akan bahas juga di belakang tentang bagaimana mengambil sertifikasi ini. Gitu. Kalau juga mungkin bisa kerja sambilan juga, mungkin kalau teman-teman mungkin suka juga dengan berkreasi, mungkin juga bisa berjualan gitu. Mungkin berjualan online, mungkin teman-teman suka masak, teman-teman suka crafting gitu. Ya teman-teman bisa juga lakukan kerja sambilan. Jadi bisa juga ngerasain juga gimana sih rasanya bekerja, rasanya juga gimana sebenarnya berbisnis gitu. Ataupun juga kalau teman-teman suka mungkin bisa volunteer juga kerja sosial gitu. Jadi mungkin gabung organisasi, lalu juga mungkin kerja-kerja yang memang voluntarily, yang memang sesuai dengan isu yang memang teman-teman suka gitu. Itu juga bisa dilakukan sebenarnya. Jadi memang sayang sekali kalau teman-teman ketika memang bekerja 5 tahun pertama itu tidak melakukan apapun. Jadi memang saya bisa bilang sebenarnya ketika kerja-kerja di tahun pertama, mungkin teman-teman biasanya direkomendasikan jadi staff sebenarnya. Jadi memang tanggung jawabnya tidak sebesar itu. Jadi teman-teman sebenarnya masih bisa nih untuk mengeksplor dirinya lagi dengan melakukan hal yang lain di luar daripada bekerja saja. Nanti kalau satu tahun sudah kerja 5 tahun, nanti mungkin role-nya bertambah. Kalau jadi manajer, role-nya mungkin juga mesti manage tim gitu-gitu, yang mungkin jadinya lebih sulit juga untuk teman-teman bisa melakukan hal tambahan. Jadi memang ketika memang pertama-tama itu memang penting juga sih untuk bisa melakukan tambahan ini. Nah, lakukan juga bisa bekerja tersebut juga bisa lakukan dengan pesan S2 juga berbarengan gitu. Ya kalau teman-teman tahu mungkin bisa melakukan beasiswa juga, misalnya beasiswa LPDP, chevening mungkin ataupun Fulbright kalau misalnya teman-teman mau ke Inggris atau mau ke Amerika atau mungkin AS kalau misalnya mau ke Australia dan manapun juga, kalaupun juga teman-teman misalnya mau tetap di Indonesia gitu, nggak ada masalah. Terus habis itu teman-teman juga pastinya butuh les bahasa juga, karena itu yang menjadi hal yang paling penting gitu. Even saya yang memang sebenarnya tinggal di Jakarta dan juga besar di Jakarta, saya pun juga kemarin katakan banget tuh les bahasanya, bahasa Inggrisnya gitu. Saya bahasa Inggris saya nggak pernah bagus sampai sekarang. Gitu. Itu hal yang juga penting. Gitu. Karena kan banyak budayanya. Kalau teman-teman memang udah incer, mungkin teman-teman mau incer, saya mau kuliah di Jepang, saya mau kuliah di Korea, itu mungkin hal yang berbeda juga nanti. Culture seperti apa. Gitu. Nah teman-teman juga butuh juga melihat itu sebenarnya, supaya nanti nggak ada culture shock, nggak ada juga kemenyesalan kalau sudah sampai ke sana, dan juga teman-teman bisa fokus juga untuk kuliahnya. Nah, setelah ini bisa dilakukan, teman-teman bisa melakukan kuliah S2-nya. Jadi emang kalau saya pun menyarankan memang tidak langsung melakukan S2 sebenarnya ketika langsung lulus S1 gitu. Even mungkin teman-teman tujuannya tuh pengen menjadi dosen. Jadi teman-teman biasanya kalau misalnya langsung S2, biasanya pertimbangan tuh karena saya mau jadi dosen nih. Even menurut saya pun sebenarnya penting nih menjadi dosen pun punya pengalaman kerja di profesional di environment gitu. Kenapa? Karena sebenarnya biar juga tahu gimana kehidupan sekarang tuh gimana gitu, gimana organisasi sekarang berjalan. Jadi nggak hanya berpaku dari textbook saja, sehingga pas ketika teman-teman melakukan pengajaran, teman-teman juga bisa menjawab tantangan-tantangan saat yang ada gitu. Ketika karena teman-teman sudah pernah melakukan juga di dalam pekerjaan itu.
Tapi memang tahun-tahun ada beda juga. Jadi kalau saya sih nggak bisa bilang pas 5 tahun sesuatu yang bagus gitu. Cuman kalau misalnya saya melihat dari saya juga diskusi dengan teman-teman saya yang lain, sebenarnya mungkin 5 tahun setelah S1 itu sebenarnya waktu yang tepat teman-teman mulai langkah untuk S2 gitu. Kalau misalnya saya sarankan, karena saya juga pernah mengalaminya, maka saya lambangkan dengan lebih baik dilakukan di luar negeri gitu. Maka saya akan compare juga nanti teman-teman kenapa saya milih untuk di luar negeri, experience apa yang saya dapatkan sebenarnya. Nah, this is my experience sebenarnya, apa yang sudah saya dapatkan ketika saya kuliah kemarin. Gitu. Ini mungkin nggak begitu bagus sebagai foto-fotonya sih, saya tahu, karena saya nggak banyak foto juga ketika saya di sana. Gitu. Pertama, saya merasa saya mendapatkan world class education, yaitu saya mendapatkan support yang saya butuhkan, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang saya bilang baru gitu ketika saya compare dengan saya ketika S1 gitu. Walaupun S1 saya, S2 saya dulu sama akuntansi, tapi saya merasa itu kan hal yang sangat berbeda sebenarnya. Saya juga bangga menjadi Indonesia, nggak tahu kenapa ketika saya keluar negeri, saya merasa jadi lebih bangga juga menjadi orang Indonesia gitu. Because people know about us and it's all about the good things gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayak kita kayaknya buruk jadi even sekarang kita merasa kita buruknya sebagai orang Indonesia, no, sebenarnya ketika di luar sana orang tahu Indonesia semua tuh hal baik gitu. Makanya saya pun juga I always bring my flag in my bag gitu. Jadi kalau saya ada foto apapun saya tentangkan bendera itu bersama dengan nama saya di Indonesia gitu. Saya pun juga bangga beberapa kali saya pakai batik dan teman-teman memuji saya itu. Teman-teman global saya. Lalu juga saya bertemu dengan para duta besar, saya ketemu Pak Peter Gonta, dan juga ketemu Pak Rizal Sukma sebagai duta besar Inggris saat itu. Gitu. Jadi memang ketika di sana, apakah juga waktu untuk bisa networking dengan siapapun gitu. Kalau ada acara-acara PPI segala macam ikut aja gitu apapun. Selain dapat makan gratis itu salah satu keuntungan besar, tapi juga sebenarnya itu bisa networking dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang lain gitu. So once you go back to Indonesia, teman-teman jadi bisa juga ngobrol lagi dengan orang-orang lain. Gitu. Kemudian Pak Rizal Sukma, duta besar Inggris, waktu itu juga adalah lulusan LSI. Jadi memang kita juga lebih dekat juga relasinya. Lalu juga a world full of diversity, ketika memang teman-teman berangkat ke luar negeri, teman-teman jadi bisa menghargai perbedaan budaya. Teman-teman jadi bisa ketemu dengan banyak orang gitu. Dengan orang-orang yang berbeda budaya dan teman-teman jadi bisa lebih terbuka sebenarnya pikirannya juga gitu. Ini meskipun teman saya Indonesia juga, saya setiap kali ngomong sama dia pakai bahasa Inggris gitu. Ketika saya bersama dengan teman saya yang lain, jadi supaya nggak ada benturan kebudayaan. Tapi ketika saya berdua ngomong sama orang Indonesia. Nah, hal itu yang membuat saya jadi lihat sih sebenarnya kayak ternyata orang luar tuh cara mikirnya seperti ini gitu kan. Terus itu kadang-kadang kita mikir orang luar tuh kayak pinter banget ya, hebat banget ya gitu. No, they actually same with us. Bukan berarti mereka bodoh, tidak, tapi mereka sebenarnya sama-sama sama kayak kita. Mereka juga human gitu. Jadi mereka ketika melihat itu experience langsung, kerja bisa tahu bahwa ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat, sama hebat seperti kita. Gitu. Dan juga waktu itu saya juga kesempatan menemukan budaya Indonesia, dengan saya waktu itu ikut pentas budaya di Indonesia dengan penonton sekitar 500 orang, waktu itu sold out juga tiketnya, ada pentas budaya, pentas seni, waktu itu saya take part as actor di sini dan juga dancer. Jadi di sini saya jadi pemainnya dan saya memperkenalkan budaya Indonesia dengan melakukan tari Parpangir dan juga tari Papua waktu itu. Itu satu kebanggaan sendiri ketika bisa melakukan itu di luar negeri. Cuma kalau saya di dalam negeri mungkin sesuatu yang biasa aja. Tapi ketika bisa melakukan di luar negeri dan teman-teman saya terutama yang bule-bule juga suka melakukan hal itu, jadi suatu kebanggaan juga. And of course full of festive waktu itu. Gitu. Jadi memang kenapa saya melihat imported, saya kuliah di luar negeri, karena itu saya merasakan hal yang sangat berbeda ketika saya kuliah S1 di dalam negeri. Bukan saya bilang bahwa kuliah S1 saya tidak menyenangkan, tidak, saya sangat senang dengan kuliah S1 saya, tapi ketika saya dapat experience yang berbeda lagi, itu menjadi sesuatu yang juga menyenangkan buat saya sebenarnya. Oke. So this is my takeaway sebenarnya apa yang saya rasakan ketika saya kuliah di luar negeri. Gitu. Pertama adalah pendidikan luar negeri menuntut mahasiswa untuk bisa berargumen baik secara tulisan maupun tulisan. Jadi even saya waktu itu kuliah sebagai mahasiswa akuntansi, kan mungkin teman-teman tahu pasti saat ini kuliahnya mungkin banyak akuntansi biaya, akuntansi manajemen keuangan segala macam itu pasti banyak perhitungannya.
menghafal rumus, and then doing again and again, doing kayak same rumus, terus habis itu melakukan dengan soal-soalnya gitu. Cuma di sana saya hampir nggak ada hitung-hitungannya sebenarnya, accounting kemarin di S2 itu. Gitu. Jadi saya banyak banyak membaca segala macam, banyak membuat esai. Proses saya adalah dari sini saya bisa latih juga nih untuk tidak hanya menghafal, tapi bisa membuat esai dengan baik serta memahami ekstensi materi dengan baik. Gitu. Jadi karena saya benar-benar belajar kayak core-nya itu seperti apa sih, gitu. Kenapa sih ini dilakukan gitu. Lalu bagaimana, misalnya kayak saya ada pelajaran bagaimana perkembangan akuntansi di berbagai negara. Gitu. Itu hal yang memang lebih strategik, lebih high level ketika saya belajar itu ketika dibandingkan saya memang kuliah S1. Memang S1 memang seharusnya menjadi sesuatu yang teoritis banget, jadi sesuatu yang memang applicable gitu. Jadi teman-teman mungkin kerja itu kepake nih, gimana cara hitung pajak, gimana cara melakukan penghitungan debit kredit segala macam itu kepake sebenarnya. Cuma ketika S2 kita lebih lihat lagi high levelnya, jadi bisa lihat lagi juga hal yang filosofis sebenarnya di situ. Jadi memang di situ dilatih juga untuk kita bisa berargumen dengan baik, buat esai, structural communication segala macam, not only belajar accounting saja. Masalah kedua adalah budaya Asia malu untuk berbicara sehingga kurang kritis. Nah itu juga salah satu yang saya tahu, even bukan hanya Indonesia saja, cuma beberapa negara-negara Asia sebenarnya. Jepang, China, Thailand itu cenderung mereka diam. Gitu. Dibandingkan dengan mahasiswa yang dari European, dari US, gitu. Mereka lebih vokal, mereka lebih nanya, mereka lebih apapun misalnya dosen nanya, dia jawab aja gitu. Even though mungkin jawabannya kadang kurang relevan, mungkin kadang-kadang terlihat bodoh gitu kan. Cuman lagi-lagi mereka melihat itu sebagai suatu tempat yang memang tempat belajar. Jadi mereka tidak akan pernah malu untuk mengungkapkan apapun yang dilakukan, gitu. Ataupun bertanya-tanya hal yang memang cenderung kritis, gitu. Soalnya kalau misalnya di kita memang saya perlu menyadari juga, even mungkin ketika saya kuliah S1 kemarin gitu, memang cenderung kita disuapin gitu, dikasih kayak ini yang dilakukan ABCD gitu, pokoknya hanya ikuti saja gitu. Nah jadi memang ketika saya di sana itu adalah kesempatan saya juga untuk melatih lebih berani berbicara gitu, dimulai dengan bertanya, tanpa rasa takut, pertanyaan dianggap bodoh. Jadi kayak apapun sebenarnya nanyanya, even kayak nanya-nanya mungkin ini kayaknya pertanyaannya ngapain tanya sih gitu kan. Cuma ini itu memang justru tempat orang-orang untuk bertanya ini gitu. Wadahnya memang di situ. Gitu. Jadi memang itu memang saya rasakan ketika saya kuliah kemarin. Dan ini mungkin sesuatu yang memang lebih ke budaya sebenarnya, budaya malu bicara sebenarnya bukan berarti kita bodoh juga sebenarnya. Kalau misalnya saya ngobrol juga berdua doang, bertiga doang dengan teman saya dari Asia juga, sebenarnya mereka juga pintar berbahasa Inggris juga sebenarnya, mereka juga mengerti materinya gitu. Cuman emang budayanya aja yang sebenarnya terbentuk berbeda gitu. Nah ini adalah kesempatan juga teman-teman ketika memang kuliah di luar negeri untuk melatih juga nih public speaking-nya, melatih juga keberaniannya juga supaya teman-teman ketika nanti bekerja itu juga lebih bisa kritis, kemudian juga bisa lebih berani juga untuk pendapatnya dan juga lebih bisa berkembang juga. Habis itu memiliki kemampuan bahasa Inggris itu penting gitu. Ini salah satu juga yang saya sebenarnya baru pelajari juga sih gitu. Karena pas ketika saya SD, SMP, SMA gitu, kuliah, saya tuh nggak pernah merhatiin bagaimana bahasa Inggris saya gitu sebenarnya. Kayak it's all about ya oke aja, respect aja gitu kan. Kayak bisa aja ngerjain UN tuh bisa-bisa aja sebenarnya. Gitu. Nah cuman ternyata ketika saya apply untuk kuliahnya, saya tuh beberapa kali untuk tes IELTS tuh berapa kali sebenarnya ulangnya. Gitu. Nah itu juga sebenarnya juga saya sadari kenapa saya kurang bisa bahasa Inggris, karena saya selama ini selalu malu gitu untuk berbahasa Inggris. Kayak people always mock us gitu ketika berbahasa Inggris nggak bisa grammarnya lah, pronunciation jelek lah segala macam, pasti orang-orang kayak ngecek-ngecek gitu kan. Jadi kayak aduh jadi malas juga untuk berbahasa Inggris sebenarnya. Gitu. Padahal kita tidak perlu malu dan tidak perlu takut. Gitu. Pertama adalah karena memang itu bukan bahasa ibu kita gitu kan. Jadi emang nggak perlu sebenarnya kita malu untuk bahasa Inggris, nggak bisa segala macam itu nggak usah malu sebenarnya. Sama kita mau belajar harus membagi diri. Kedua adalah sebenarnya kalau kita compare dengan teman-teman yang lain, ini bukan ngecek-ngecek atau menjelek-jelekan sebenarnya. Cuma kalau kita compare dengan teman-teman misalnya Thailand, China, Jepang, mereka punya aksen yang sangat kental sebenarnya. Gitu. Jadi mereka justru lebih sulit juga untuk berbahasa Inggris dibanding dengan kita yang memang nggak punya aksen yang kental. Nah ini mungkin juga buat juga teman-teman melek juga bahwa sebenarnya nggak, it's okay teman-teman dari sekarang aja untuk belajar bahasa Inggris gitu. Even though mungkin teman-teman
nggak mau keluar negeri nggak masalah gitu. Yang penting teman-teman selalu punya keinginan juga untuk belajar. Memang nggak perlu masa takut, karena memang kan teman-teman yang kuliah pun juga nggak akan ngerasa kayak, ini orang ngomong apa sih, dunia orang kok bisa bahasa Inggris deh gitu. Enggak, sebenarnya karena mereka juga tahu bahwa memang ini bukan bahasa kita. Jadi selama memang kita bisa ngomong dengan baik, nggak perlu structured banget dengan grammarnya. Grammar itu penting sebenarnya untuk nulis buat ujian gitu. Penting, cuman ketika memang berbahasa sehari-hari itu sebenarnya juga jadi hal yang nggak ada masalah sebenarnya. Terus juga mungkin terasa sulit juga kuliah di sana. Gitu. Kenapa sih? Kuliah memang dibuat cukup intens. Karena membahas kasus nyata, teori baru dinuntut untuk banyak membaca jurnal. Nah mungkin kalau teman-teman juga saat ini, even saya pun juga gitu. Saya kuliah 1, saya tuh sering banget masuk aja gitu kan, nggak prepare apapun gitu. Cuman sana tuh hampir nggak bisa kayak gitu. Otherwise kalau misalnya kita melakukan itu kita tinggalan aja gitu. Kita nggak bisa dapat apapun yang kita mau di situ gitu. Saya tuh kayak gue kuliah tuh ngapain sih ya gitu kalau kita nggak prepare. Ini juga yang membuat kenapa saya suggest buat teman-teman tuh kerja dulu gitu. Karena emang di sana saya merasa kuliah sana tuh memang banyak banget ngebahas tentang bagaimana tuh teori ini tuh diaplikasikan ke dalam dunia nyata. Itu kasus-kasusnya tuh kasus nyata. Jadi sempat juga saya bahas, misal salah satunya adalah bahas tentang Apple gitu. Jadi berlaporan ke Apple dan juga bagaimana Apple tuh mencatat bebannya. Gitu. Jadi misalnya ketika Apple menjual produknya, bagaimana sebenarnya pengakuan bebannya, bagaimana pengakuan revenue-nya. Nah, itu mungkin akurat hanya di Apple saja gitu, karena memang dia menjualnya terpisah antara barangnya dan juga OS-nya misalnya. Dan itu mungkin kita nggak pernah tahu ketika kita belajar di S1, karena biasanya kita belajarnya memang perusahaan-perusahaan fiktif gitu kan, kayak perusahaan ABC, perusahaan XYZ gitu. Jadi sesuatu yang memang fiktif. Ketika kita pindahkan bagaimana kita lakukan di dalam negeri, di dalam S2 itu di-apply juga dengan nilai seperti apa. So itu juga penting juga buat teman-teman ketika memang kuliah kerja dulu gitu, karena jadi tahu juga sebenarnya gimana sih dunia kerja, terus kita apply-kan tuh gimana ketika memang kuliah S2. Jadi rasa sayang banget kalau teman-teman dulu nggak pernah kerja dulu, jadi nggak tahu apa sebenarnya sih gitu. Jadi kayak nggak tahu ini sebenarnya kayak gimana sih kalau kita aplikasikan gitu. Jadi kurang lihat aja sebenarnya sih. Dan saya juga suggest juga untuk teman-teman nggak langsung kuliah S2 gitu. Bahkan teman-teman mau kuliah S2 tuh di luar negeri. Terus saya salahkan juga, kedua adalah selanjutnya adalah dosen lebih terbuka dan mudah untuk melakukan diskusi. Nah ini juga salah satunya juga yang mungkin juga berbeda adalah di situ banyak juga nih waktu-waktu untuk dosen tuh langsung menyediakan bahwa ini jam segini sampai jam segini teman-teman boleh datangin saya untuk diskusi apapun. Gitu. Jadi kalau teman-teman merasa kayak nggak ngerti materinya, teman-teman bisa langsung datangin dosennya. Dan tuh semua tuh diskusinya tuh hangat, diskusinya juga tidak menggurui, diskusinya juga tidak pressuring gitu. Itu ketika saya punya dosen pembimbing, ketika saya melakukan tes pun juga sebenarnya bukan pressuring gitu, tapi lebih kepada memang mereka mengadvise. Jadi memang semua itu saran kepada saya, mereka hanya mengarahkan saja itu bagaimana. Jadi bukan lagi arahnya memang dosennya yang punya tesisnya, sehingga memang mereka pengennya sesuai dengan yang mereka mau, tapi mereka lebih akses saja apa yang dia kasih ke saya, dan saya menjalankannya sesuai dengan apa yang saya sudah punya awalnya. Jadi saya merasa bahwa memang tesis saya sendiri sebenarnya, bukan tesis milik dosen saya. Lalu juga yang saya juga dapatkan tidak perlu masa kecil. Ketika saya merasa bahwa kayak kok di Indonesia kayaknya nggak hebat ya gitu kan. Orang boleh kayaknya hebat ya segala macam. No, kita tidak perlu merasa seperti itu karena memang ketika kita ke sana kita melihat bahwa ternyata lebih orang-orang kesana pun sama kayak kita, mereka juga manusia gitu. Jadi bagaimana kita aja mindset kita yang melihat sebenarnya bagaimana sih orang-orang melihat kita. Dua terakhir sebenarnya. Mengenai perbedaan budaya, itu juga ketika teman-teman berkumpul juga dengan teman-teman yang beda budayanya, teman-teman jadi bisa lebih juga belajar juga di situ. Gitu. Kesempatan juga buat teman-teman dan waktu juga dengan orang luar negeri dan juga tahu juga bagaimana sih cara mereka berpikir. Gitu. Dan juga tadinya juga apply juga ke kita sebenarnya. Artinya ketika balik lagi, kita juga pasti juga bertemu dengan orang yang berbeda di lingkungan kerja, dengan berbeda cara pikirnya, berbeda pendidikannya, berbeda kebudayaannya, juga bisa kita apply juga ketika kita kembali ke Indonesia, gitu. Supaya kita tidak
merasa bahwa kita paling baik dan juga yang lain lebih buruk. Kita lebih acceptance dan lebih tahu bagaimana cara menghandle-nya. Ketika kita memang terbuka pikirannya. Terakhir memang jangan lupa senang-senang, tapi ini paling terakhir sebenarnya sih. Gitu. Jadi jangan teman-teman merasa kayak gue pengen keluar negeri biar bisa senang-senang, biar fotonya bagus-bagus gitu. Jangan melakukan seperti itu. Cuman nih yang satu ini juga sebenarnya sih, jangan lupa senang-senang. Cuman paling terakhir sebenarnya. Gitu. Jadi menjadikan itu tempat teman-teman untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, hangout dengan teman-teman yang lain, dan juga ada kesempatan juga untuk jalan-jalan. Tapi itu jadikan juga yang terakhir sebenarnya. Nah, saya memang kuliahnya memang serius, tapi juga saya lakukan dengan, misalnya saya ikut kegiatan budaya, yang saya pentas seni segala macam, itu memang salah satu kuliah saya, gitu, supaya saya tidak merasa jenuh juga ketika saya belajar. Oke, ini sebenarnya pengalaman S2 saya tuh sampai di sini. Nah, mungkin saya akan ceritakan juga sedikit bagaimana sebenarnya pathway yang mungkin bisa diambil juga teman-teman, pathway ketiga sebenarnya sih, antara bekerja dan juga kuliah. Nah, adalah pathway menjadi akuntan profesional. Gitu. Jadi mungkin salah satu yang saya akan tawarkan, ini kayak saya masih punya berapa menit ya, Sarah ya? Masih mute, Sarah. Masih sampai jam 12.08. Oke. Mungkin saya berarti punya 15 menit, saya akan sharing sebenarnya bagaimana menjadi akuntan profesional. Gitu. Karena saya ini kan dibuat oleh akuntan muda acaranya, jadi saya rasa mungkin teman-teman akuntan juga sebenarnya di sini saat ini kuliahnya, mungkin sebagian besar ya. Soalnya mungkin teman-teman saat ini kuliah S1 akuntansi, jadi mungkin saya juga sharing juga sebenarnya bagaimana sih menjadi akuntan profesional, gitu. Nah tadi kan saya mungkin lihat juga ya teman-teman tadi kan, ketika saya kerja di EY, saya udah mulai nih dengan mengikuti beberapa sertifikasi CA, CPA, CPSAK, itu saya udah mulai ketika saya kerja di situ. Nah, saya merasa saya tidak menyesal melakukan itu. Karena dulu ketika saya mengambil itu, saya memang mengambil itu dengan hal saya tidak tahu apapun. Gitu. Saya simpel aja, saya memang bekerja itu sebagai suatu kebutuhan, tapi saya juga suka belajar. Gitu. That's why saya ambil sertifikasi itu. Gitu. Sesimpel itu waktu itu. Saya nggak tahu sebenarnya gunanya apa, sebenarnya saya nggak tahu sama sekali. Dan ketika saya sudah lulus semua, saya sudah bekerja lagi, saya baru tahu sebenarnya fungsinya itu apa. Sayangnya itu sebenarnya banyak banget teman-teman yang nggak tahu tentang itu. Banyak banget teman-teman S1 yang juga nggak tahu sebenarnya ini fungsinya apa ya. Bagaimana jadi akuntan itu sebenarnya gimana caranya. Gitu. Dan padahal ini bisa dilakukan sembari teman-teman S1, sembari teman-teman S1 bahkan, sembari teman-teman bekerja, sembari teman-teman S2. Ini semua hal itu bisa dilakukan sebenarnya. Gitu. Jadi saya bilang kan, ketika kita bekerja, jangan jadikan itu sebagai suatu waktu yang hanya bekerja aja. Jadi juga lanjutkan juga dengan hal lain. Itu kalau saya mempersiapkan jadi akuntan profesional. Nah, itu sebenarnya gimana caranya sih gitu. Nah, pertama adalah teman-teman harus berpengalaman di akuntansi. Jadi ketika memang teman-teman ketika teman-teman bekerja di bidang akuntansi, nah teman-teman jadi ketika teman-teman kuliah akuntansi, pasti kan teman-teman pathway-nya kemungkinan besar akan kerja di bidang akuntansi. Gitu. Tapi juga teman-teman harus punya ambisi juga nih supaya jadi akuntan. Itu sebenarnya apa sih jadi akuntan itu? Nah, pertama teman-teman harus berpengalaman di akuntansi dulu nih. Jadi sebenarnya bekerja di bidang akuntansi. Teman-teman juga mesti jadi profesi akuntan, which is jadi IAI, IAPI ataupun IAMI. Gitu. Nah, cuman teman-teman juga terakhir adalah butuh juga mesti lulus ujian profesional akuntansi. Gitu. Dan ini yang utamanya. Karena teman-teman mungkin tahunya adalah, oh ya gue udah satu akuntansi, berarti gue akuntan nih. Gitu. Karena ternyata tidak. Teman-teman mesti lulus ketiga ini dulu, memenuhi kualifikasi ketiga ini dulu baru bisa menjadi akuntan sebenarnya. Nah, akuntan pun juga saat ini sebenarnya masih sangat dikit gitu. Walaupun ada 30.000 akuntansi saat ini setiap tahunnya, ternyata hanya 20.000 saja nih yang saat ini jadi akuntan. Padahal saat ini ada 20.000 perusahaan besar di Indonesia, jadi kalau kita bandingkan sebenarnya masih sangat sedikit akuntan dan juga perusahaannya. Kita bandingkan juga dengan perusahaan mikro dan kecil, itu bahkan sangat nggak match sebenarnya, gitu kan. Sehingga akuntan Indonesia saat ini masih sangat langka. Gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya saat ini mau kerja di akuntan sebenarnya, itu bisa dari sekarang sebenarnya persiapinnya. Persiapin dengan ikut ujian tadi, ikut ujian akuntan.
sembari teman-teman mungkin bicara S2, sembari mungkin teman-teman tadi bekerja dulu gitu. Jadi jangan kalau misalnya teman-teman mau jadi akuntan, jadi nggak lost gitu sebenarnya pathway-nya. Nah, kenapa sih penting akuntan register? Mungkin saya akan sedikit jelaskan aja bahwa saat ini memang dibutuhkan peraturan. Jadi untuk teman-teman yang pernah laporan keuangan dan juga teman-teman yang ikut audit itu memang penting jadi akuntan register. Terus teman-teman juga bisa buka KJA. Kalau misalnya teman-teman punya register akuntan dari CA, teman-teman bisa buka KJA sendiri. Jadi kalau teman-teman mungkin ikut staff juga bekerja di perusahaan, teman-teman bisa buka bisnis sendiri sebenarnya dengan buka KJA ini. Selama teman-teman berlisensi. Makanya teman-teman juga bisa bekerja di luar negeri. Kalau misalnya tadi teman-teman merasa kayak kerja tuh nanti gimana ya? Mungkin teman-teman mau kerja juga di luar negeri, expand berkarirnya. Nah, teman-teman bisa melakukan itu dengan teman-teman punya sertifikasi akuntansi ini, register akuntan. Nah, teman-teman bisa melakukan semua kalau teman-teman punya sertifikasi chartered accountant CA dari IAI sebenarnya. Walaupun juga ada beberapa juga lain dari CPA dari IAPI, lalu CPMA dari IAMI juga bisa sebenarnya. Cuma salah satunya juga bisa dari CA dari IAI. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa kayak kerja di akuntan tuh gimana ya preparation-nya, yaitu salah satu ini. Dengan teman-teman jadi akuntan register. Ya, saya sedikit jelaskan aja, dari CA itu memang dibuat dari IAI. Dan persyaratnya memang teman-teman harus jadi akuntan IAI, punya pengalaman bekerja selama 3 tahun, dan juga lulus seluruh ujiannya. Nah, teman-teman tadi bisa, kayak saya juga sebenarnya. Saya ujian dulu, setelah itu saya bekerja setelahnya, baru saya dapat CA saya. Makanya kenapa saya dapat CA itu 2020, kalau saya udah lulus ujian 2017, itu karena saya belum memenuhi kualifikasi kerjanya dulu. Gitu. Cuma teman-teman bisa terlebih dahulu kayak lulus ujian CA dulu, baru jadi akuntan gitu. Jadi teman-teman kan mungkin kalau misalnya habis lulus kuliah kan masih fresh banget di pengetahuan akuntansinya gitu kan. Daripada sayangnya juga teman-teman, entah kalau misalnya baru antara ambil ujian jadi akuntan, mungkin sudah takut lupa juga. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung juga nih ikut ujian MCA-nya. Supaya teman-teman jadi lengkap juga jadi akuntan, jadi lengkap sebenarnya semuanya. Nah, saat ini memang untuk prestasi kelulusan ujian CA-nya saat ini masih sangat sedikit sebenarnya. Hanya 1,5% yang kita lagi memang saat ini usaha ujian CA. Nah, jadi saat ini hanya 350 orang saja yang memang usaha ujian CA sebenarnya. Jadi sangat sedikit artinya masih usaha ujian CA. Jadi teman-teman yang saat ini masih kuliah juga, mungkin teman-teman bisa nih untuk start juga, planning juga dari sekarang. Oh iya, ntar habis ini saya ketika lulus, saya pengen kerja, saya sambil mungkin persiapin ujian CA-nya. Jadi ntar teman-teman ketika sudah lulus ujian CA, udah bekerja juga, mungkin juga S2, jadi lengkap juga ya teman-teman kualifikasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi merasa, oh pengen berkarir jadi akuntan, pengen jadi akuntan yang juga sukses, pengen juga berkarir dengan kuota lebih mudah, mungkin juga bisa dilakukan dengan tadi punya sertifikasi ini. Nah, cuman memang tadi kan sebenarnya kan ujiannya sebenarnya masih sangat sulit gitu. Jadi teman-teman gimana caranya ya gitu. Nah, mungkin saya perkenalkan sedikit tentang apa yang saya lakukan sekarang akuntan gig ini. Welcome to akuntan gig. Jadi saya dari akuntan gig itu adalah concern juga ke teman-teman yang memang pengen jadi akuntan. Gitu. Karena saat ini masih sangat sedikit dan juga tidak tahu gimana caranya sebenarnya. Maka saya bikin program belajar ini supaya teman-teman bisa lulus juga untuk ujian CA-nya. Jadi untuk ujian CA, AKAS, dan CPA, nanti semua bisa bagi tempat saya. Gitu. Pun juga ntar buat teman-teman juga kalau misalnya untuk ujian CPA, CPMA, CPSAK juga bisa tempat saya ke depannya. Gitu. Nah, ke depannya juga nanti di mungkin tahun depan saya pun juga ingin expand juga supaya teman-teman akuntansi itu lebih aware juga tentang akuntansi, jadi mungkin juga lebih bisa juga untuk pembelajaran juga buat teman-teman yang masih kuliah. Gitu. Mungkin pembelajaran les segala macam itu akan kita sampaikan juga nanti, tapi tahun depan. Kalau sekarang memang targetnya masih untuk ujian CA saja. Targetnya memang fresh grade S1 ataupun juga mahasiswa PPAK, mungkin teman-teman PPAK saat ini, dan juga mungkin profesional. Jadi memang target utamanya sebenarnya di sini fresh grade ini, supaya teman-teman yang masih fresh grade bisa langsung langsung lanjut juga untuk ujiannya, supaya teman-teman bisa langsung lengkap juga sebenarnya jadi akuntan nantinya. Saya tutornya, mungkin saya tadi juga disebutkan juga sebelumnya. Nah, kenapa sih harus ngambil dari akuntan gig? Nah, pertama adalah karena alhamdulillah saya udah lulus ketika saya 23 tahun. Gitu. Jadi saya juga mengincar juga teman-teman yang masih muda, bagaimana struggle-nya, bagaimana cara belajarnya, saya mungkin bisa relate juga dengan teman-teman yang saat ini masih akan lulus nantinya, baru akan lulus S1. Gitu.
Nah, terus juga semangat juga dari akuntan ini memang ingin juga membuat banyak juga akuntan-akuntan beregister tapi masih muda, lalu juga mudah dalam belajar, jadi teman-teman bisa belajar juga dalam cara online, dan juga modul pembelajaran misalkan secara terpisah, jadi teman-teman bisa belajar satu persatu. Nah, jadi kalau misalnya dari kami memang kegiatan kami selain dari buat tempat les tadi, itu juga membuat konten, jadi teman-teman juga boleh juga untuk follow juga Akuntan Geek, di situ juga kita akan belajar juga beberapa konten-konten menarik gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar hal-hal akuntansi, itu kita juga bahas juga tentang hal yang apply di dalam kehidupan saat ini gitu. Kalau kemarin misalnya kayak bagaimana peran konten dalam melawan korupsi, kita juga belajar juga hal-hal ini dalam konten yang lebih simple. Lalu juga webinar seperti ini. Jadi juga kita juga berwebinar beberapa kali supaya teman-teman juga lebih aware juga tentang akuntansi, tentang pathway jadi akuntan, dan juga bagaimana sebenarnya kehidupan akuntan ini gitu. Dengan webinar seperti ini juga tadi sharing-sharing juga pengalaman S2 segala macam, dan juga pathway-nya gimana menjadi akuntan. Katanya juga kerjasama dengan beberapa organisasi, setiap lagi juga kerjasama dengan akuntan muda segala macam kayak gitu. Jadi kayak supaya memang lebih expand juga kerjasamanya. Kalau teman-teman kalau tertarik sama Akuntan Geek, boleh teman-teman masuk ke website kami, ataupun juga follow di LinkedIn ataupun di IG gitu, ataupun juga di YouTube kami juga ada. Kalau teman-teman juga mau tanya-tanya lebih lanjut tentang kami itu apa, teman-teman boleh juga WA ataupun juga email ataupun juga DM ke Instagram kami. Last slide dari saya. Nah, teman-teman tadi kan saya udah bilang kan bahwa at the end of the day, teman-teman pasti akan mengalami pathway yang beda-beda. Gitu. Saya dan Mas Dio bahkan di salah satu panel yang sama saat ini itu punya pengalaman berbeda-beda. Gitu. Saya pathway-nya saya bekerja, lalu saya ambil sertifikasi, lalu saya kuliah S2, lalu saya akhirnya bikin akuntan ini gitu kan. Pathway saya berbeda dengan Mas Dio yang tadi mungkin kuliah lebih lama, cuman karena dia bisnis. Gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang mana yang lebih buruk gitu. Tinggal teman-teman juga ujung-ujungnya adalah bagaimana sebenarnya membuat pathway yang paling baik buat teman-teman. So now is your turn gitu untuk membuat pathway tersebut. Now is your turn to make your dream sebenarnya. Bagaimana teman-teman bisa membangun hal yang teman-teman mau gitu. Because the future belongs to those who believe in the beauty of their dream. Gitu. Jadi teman-teman boleh mulai dulu dengan bermimpi, gitu. Teman-teman boleh mulai dulu dengan angan-angan dulu aja mau jadi apa nantinya, gitu. Terus teman-teman tarik aja sekitar 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun dari sekarang itu mau apa yang mesti dilakukan. So thank you teman-teman. Baik Kak Pradipta, terima kasih materi yang sangat menarik. Bercerita tentang pengalaman kuliah di S2 dan juga membuka platform ya tutorial untuk para mahasiswa akuntansi nih. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengambil kelas untuk memperdalam ilmu akuntansinya bisa belajar bersama Kak Pradipta di Akuntan Geek. Dan ya kita akan masuk lagi kepada sesi tanya jawab. Dan Kak Pradipta pertanyaannya sangat banyak kepada Kak Pradipta karena memang sangat ya yang sangat tertarik dengan Kak Pradipta lulus kuliah di luar negeri. Banyak banget. Salah satunya juga aku. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku filter. Jadi karena banyak dan keterbatasan waktu, jadi kita akan pilih beberapa saja. Pertanyaan yang pertama dari Putri Nabila dari UNER. Kak, saya mau tanya apa sih value yang mau kakak deliver ke society setelah pulang S2 dan gimana sih perjuangan kakak menemukan value itu? Kenapa sampai memutuskan resign dan bikin Akuntan Geek? Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Putri ya? Oke. Makasih Putri atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya saya, value yang saya dapatkan, ini sih. Jadi mungkin saya juga sebenarnya juga dari beberapa pertanyaan juga teman-teman lainnya. Gimana sih caranya meyakinkan orang tua tentang apa yang kita pilih? Gitu. Gimana sih kalau orang tua tuh nggak setuju dengan apa yang kita lakukan?
saya juga sama dengan yang teman-teman rasakan sebenarnya. Ketika saya dulu kuliah 1, saya lulus tuh diminta untuk langsung S2 sebenarnya. Gitu. Dan saya diminta langsung S2 tuh di dalam negeri. Bukan saya bilang S2 langsung tuh jelek, bukan saya bilang kuliah di dalam negeri itu jelek gitu, bukan. Cuman memang ada impian-impian yang saya mau raih sebenarnya. Ketika saya kuliah di luar negeri, itu saya merasa bahwa oh itu impian saya karena saya pengen belajar lebih banyak daripada itu sebenarnya. Dan saya merasa saya orang biasa, tapi saya merasa saya kayak bisa nih ketika saya bekerja keras untuk mewujudkan itu. Nah, memang value yang saya dapatkan tadi sih, value bekerja keras, value menghargai orang lain, value melihat dunia lebih besar, dan value value bahwa kita tuh boleh bermimpi gitu, dan kita tidak perlu merasa kecil sebenarnya. Jadi itu sih yang saya dapatkan. Maksudnya kalau misalnya dari pelajarannya memang berbeda gitu kan. Cuma ketika value itu value yang tadi saya dapatkan ketika saya di sana gitu. Ketika saya bisa belajar lebih keras, ketika saya work on my dream, ketika saya bisa menghargai perbedaan, ketika saya bisa merasa saya everyday I become better dengan segala insecurity saya punya gitu. Nah, itu hal-hal yang memang saya pelajari dan saya juga pengen share juga ke teman-teman gitu dengan platform ini tadi, misalnya platform Akuntan Muda ketika saya melakukan webinar. Dan juga tadi aku tanya kenapa saya bikin ketika saya sekarang Visan dan juga saya bikin Akuntanjik, itu juga sebenarnya sih karena saya merasa bahwa tempat saya bekerja di Sendit itu memang 2 tahun saya belajar banyak hal di situ. Saya belajar banyak ketemu orang, saya handle klien cukup banyak gitu. Di situ saya juga merasa bahwa tapi core saya sebenarnya core akuntansi sebenarnya. Banyak juga orang-orang yang nggak tahu pathway jadi akuntan itu seperti apa. Banyak juga orang-orang yang lost ketika lulus S1 akuntansi, nanti abis itu mau jadi apa ya gitu. Nah, makanya saya buat ini sebenarnya sih. Saya buat platform ini, saya buat guidance juga buat teman-teman. Seperti yang saya juga alami waktu itu ketika saya lulus S1 akuntansi, saya nggak tahu jadi apa, saya nggak tahu pathway seperti apa segala macam. Nah, saya nggak pengen jadi juga kepada teman-teman yang lain. Maka saya buat ini gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Pradipta. Dan terima kasih buat Putri yang sudah bertanya. Kita akan masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Wahyula dari Jogja. Izin bertanya, bagaimana cara untuk mengolah diri agar bisa menjadi profesional dalam bekerja, dan bagaimana supaya berhasil dalam bekerja serta dalam membangun Akuntanjik. Oke. Terima kasih Wahyula. Jadi kalau misalnya aku dulu sebenarnya setiap kali bekerja itu selalu punya pengalaman berbeda-beda sih. Gitu. Kayak pas pertama kali banget aku kerja di EY, itu memang aku kerja sebagai IT auditor, which to be honest, aku sebenarnya awalnya nggak pernah nyangka aku jadi situ. Gitu. Karena mungkin kalau teman-teman mungkin juga belajar ada namanya pelajaran sistem informasi akuntansi ya, SIA, Sistem Informasi Management di Sistem Akuntansi. Saya nggak pernah suka sebenarnya pelajaran itu. Gitu. I hate it so much sebenarnya. Gitu. Nah, cuma ketika saya kerja, malah saya kerja di situ, ranahnya di situ, kecemplung di situ. Waktu saya interview, manajernya tuh percaya dengan saya bisa, maka saya akan di-hire. Walaupun saya pas interview, I have no idea at all apa saya kerjakan sebenarnya. Nah, mungkin untuk bisa profesional bekerja itu sebenarnya pertama adalah mau belajar sih. Gitu. Mau belajar dan juga mau selalu berikan terbaik. Itu kalau saya itu sebenarnya sih prinsip dan kunci yang saya pegang. Ketika saya di hire, saya merasa kayak aduh, gue nggak suka banget ini tanah sebenarnya, gue nggak tahu banget ini bakal jadi apa sebenarnya gitu kan. Cuman ketika saya memang mau mendengarkan, saya belajar dari awal, dan memang ketika bekerja tuh nggak perlu takut sebenarnya sih. Ketika belajar memang ketika bekerja pasti banyak teman-teman kolega-kolega juga akan membantu kita untuk bekerja, teman-teman yang suportif. Ya memang nggak kita juga untuk supaya kerja itu kayak gimana sih, kerjanya itu mesti bagaimana goals-nya gitu. Nah, itu sih yang saya tanamkan adalah selalu profesional, selalu mau kerja keras, selalu mau belajar itu sebenarnya. Juga yang saya bikin juga ketika saya bikin Akuntanjik ini gitu. Saya bikin ini dengan pelan-pelan banget sebenarnya gitu. Cuman memang ketika saya mau bekerja keras, saya believe in my dream, itu yang memang menjadi kunci juga sih. Sampai saat ini saya masih on the good track sebenarnya untuk membangun Akuntanjik ini.
Oke, terima kasih Kak Dio. Pertanyaan selanjutnya dari Fatika Rizkiah dari IAIN Kudus. Kak, saya kan barusan lulus dari S1 dan saya ingin lanjut S2. Tetapi saya ragu dan merasa nggak mampu, Kak. Padahal pengen banget. Boleh share gambaran S2 itu seperti apa, Kak? Apakah di setiap matkulnya harus melakukan penelitian-penelitian gitu? Lalu cara mengatasi rasa takut dalam menempuh jenjang S2 itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Fatia ya. Aku bisa bilang sebenarnya tempat kuliah itu beda-beda sih, gitu. Jadi tadi mungkin aku share memang pengalaman aku ketika kuliah di luar negeri, gitu. So mungkin akan berbeda juga mungkin kalau misalnya kuliah di negeri lain, ataupun juga mungkin kuliah di dalam negeri, gitu. Jadi kalau misalnya tadi bisa dibilang apakah banyak penelitian segala macam, kalau aku memang enggak sebenarnya sih, ketika memang aku kuliah dulu di luar negeri, jadi memang semua based on studi kasus, based on bahas jurnal segala macam gitu. Jadi memang penelitian memang nggak banyak sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang cost-nya kalau itu gede di penelitian tuh nggak ada sebenarnya, siapa nggak ada. Gitu. Cuman yang balik lagi kalau di dalam negeri saya nggak tahu sih. Cuman mungkin tadi kalau misalnya aku yang lebih hal itu tentang ketakutan tadi sih. Gitu. Aku juga ketika kuliah di luar negeri itu aku yang tahu sebenarnya sih. Gitu. Jadi aku yang saya tahu sendiri, aku yang pilih kampusnya segala macam itu semua aku gitu. Tapi at the end ketika aku berangkat aku takut banget sebenarnya sih gitu. Aku benar-benar kayak merasa aduh gue bisa nggak ya gitu kan. Aduh gue biasa banget lagi gitu. Ketika aku sampai sana aku selalu takut gitu. Aku selalu takut dengan apa yang aku pilih itu salah apa benar ya. Cuman balik lagi sebenarnya sih, balik lagi ke aku selalu merasa gini sih. Ketika aku dapat sesuatu itu berarti aku pantas untuk mendapatkannya. Jadi ketika memang aku sudah di sana berarti memang mereka tuh accept saya tuh karena memang saya mampu dan pantas gitu. Mungkin juga Fatia juga gitu sih. Jadi ketika memang Fatia merasa kayak, aduh gue bisa nggak ya kuliah S2, aduh nanti gimana ya, aduh bisa nggak ya keep up-nya gitu. Mungkin Fatia nggak usah takut gitu sih. Ketika Fatia memang sudah diterima di kampusnya, dan Fatia yakin bahwa ini pilihan terbaik buat Fatia, jalanin aja gitu. Even though mungkin ketika perjalanan tuh nggak mulus, mungkin perjalanan juga nggak semua baik, tapi ketika Fatia selalu percaya bahwa apa yang dilakukan itu memang benar dan bisa untuk dilakukan, ya Fatia jalanin saja sih. Oke, terima kasih Kak. Dan ada lagi pertanyaannya masih banyak banget. Oke. Fatika, sorry Fatika. Iya, selanjutnya dari Vika Yulinar, Universitas Pamulang. Izin bertanya bagaimana tips and trick Kakak untuk bisa dapat sertifikasi serta bagaimana manajemen waktu Kakak untuk dapat sertifikat akuntan. Apalagi sertifikasi akuntan itu sulit dan biayanya mahal. Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya aku dulu memang ngatur waktunya tuh sebenarnya nggak mudah juga sih. Jadi apalagi kalau kita kerja pertama juga gitu kan. Jadi memang awal-awal tuh aku nggak tahu sebenarnya seribet apa nih aku bakal ngatur waktu gitu. Aku kerja 9 to 5, habis itu bisa nggak ya belajar lagi. Memang waktu itu aku jadi ngorbanin waktu juga sih, ngorbanin waktu leisure time aku, ngorbanin waktu aku bisa santai gitu. Jadi memang ketika aku weekdays aku bekerja, weekendnya aku ikut les waktu itu. Jadi aku ikut les harian, jadi kayak jam 9 sampai jam 5 lagi gitu. Dan aku les, lalu minggunya baru aku santai gitu. Mungkin aku catch up dengan keluarga, catch up dengan teman-teman gitu. Jadi memang ada trade-off sendiri yang memang harus dilakukan gitu. Ketika memang mau mengambil hal lain, bekerja plus juga ngambil sertifikasi, ataupun juga bekerja lain, ataupun berjualan, ataupun volunteering something gitu, itu konsekuensi juga sih. Konsekuensi teman-teman harus mengorbankan leisure time yang teman miliki. Gitu. Kalau aku memang ya itu sih, karena mungkin aku passion juga di situ, jadi memang aku masih bisa ngejar juga. Aku nggak apa-apa, nggak masalah Sabtu aku belajar nggak masalah. Gitu. Jadi memang keeping up sih, keeping up-nya dengan niat yang kuat sebenarnya. Jadi bukan masalah kemampuan juga, kemampuan itu bisa diasah, tapi yang penting niatnya dulu. Gitu. Ketika teman-teman niat mau sertifikasi dengan niat, teman-teman juga tahu kenapa mesti sertifikasi ini, kenapa mesti diambil, jadi punya niat yang kuat, nah itu baru teman-teman jadi bisa juga
keeping up dengan itu sih, ngebagi waktunya. Itu sih kalau aku. Terus juga kalau misalnya sekarang, ya mungkin I can say juga sih, kalau sekarang kan aku akuntan gig, jadi memang itu juga media juga, teman-teman mungkin bisa belajar itu juga, ataupun teman-teman bisa share juga di situ sih. Kalau misalnya teman-teman mau juga untuk sharing gimana keluhannya, segala macam, gimana teman-teman mau apa namanya, ambil sertifikasi segala macam, bisa juga di situ sih sebenarnya. Terima kasih. Oke, mungkin untuk Fikah berencana untuk ambil sertifikasi, mungkin bisa belajar bersama Radipta ya, di akuntan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Syifa Melia, Unpad dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya Kak, kebetulan saya adalah nursing student, di mana jika nanti saya akan S2, saya harus melewati program profesi nurse. Jika berandai-andai nanti saya lanjut S2, tetapi bidangnya berbeda dengan saya saat S1, apakah ada peluang Kak bagi saya? Mohon gambarannya. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kayaknya tadi kalau misalnya pertanyaannya cukup teknis ya. Maksudnya adalah kalau misalnya saat ini kamu memang kuliah nurse, mungkin ranahnya mungkin akan di situ juga kali ya. Jadi kayak ranahnya mungkin kesmas atau mungkin I don't know apoteker, mungkin dokter gitu-gitu sih. Jadi kalau misalnya karena aku di ranah ekonomi, jadi aku nggak bisa jawab dengan cukup mantap sih gitu. Nah, cuman tadi kalau misalnya tadi mungkin juga lebih kepada gimana sih, mungkin aku jawabnya general kalau misalnya teman-teman kuliah S1 lalu S2-nya mau tempat lain gitu, mungkin jurusannya berbeda gitu. Sebenarnya menurut aku nggak ada masalah sih, soalnya emang teman-teman mau belajar di situ gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin satu teknik, S2-nya mungkin ekonomi nggak ada masalah, S1-nya mungkin kedokteran, S2 pengen ekonomi nggak ada masalah. Selama teman-teman punya gambaran jelas sebenarnya gitu. Gambaran jelas kenapa teman-teman mau S2 tuh S2-nya berbeda gitu. Kalau aku memang S1 akuntansi, S2 akuntansi memang karena memang mungkin aku suka di situ gitu. Cuma kalau tadi misalnya kamu tadi dari nurse pengen tempat lain, mungkin ya boleh-boleh aja nggak ada masalah. Tapi mungkin kamu juga pertimbangan juga kenapa mesti geser itu sebenarnya dan apa pathway yang mau kamu ambil sebenarnya. Kalau nurse kan memang sebenarnya kan cukup teknikal ya, misalnya nurse masih nurse lagi gitu, pasti kerja juga jadi nurse gitu. Jadi kalau misalnya mau pindah tuh mesti dipikir juga kenapanya sih. Oke, baik, masih ada lagi Kak. Silakan. Dari Muhammad Lutfi dari SMA Negeri 1 Sukatani, saya ingin bertanya, pertama berapa lama waktu penyelesaian kuliah S2 pada umumnya? Kemudian terus berapa biaya dan bagaimana mencari beasiswa S2? Dan yang terakhir, apa manfaat kuliah S2 untuk masa depan? Oke. Kalau untuk waktu kuliah, lagi-lagi beda-beda juga setiap negara ataupun setiap kampus gitu. Jadi kalau misalnya di Inggris, memang rata-rata memang setahun. Jadi kenapa aku kemarin cepet banget, sebenarnya setahun tuh memang semua rata-rata seperti itu. Nah kalau di negara lain memang misalnya Belanda itu 2 tahun, lalu mungkin Australia mungkin 2 tahun, Indonesia pun juga segitu, 1,5 sampai 2 tahun. Gitu. Jadi kalau untuk lama belajarnya tergantung juga dari universitas atau kampus yang memang diambil. Gitu. Kalau untuk biaya, lalu juga beda-beda juga. Kalau misalnya aku kemarin di Inggris memang cukup mahal sih, aku bisa bilang gitu. Sebenarnya mungkin aku bisa bilang mahal itu memang lebih kepada living cost-nya. Jadi memang saya sangat sarankan teman-teman ketika kuliah di luar negeri, terutama memang ambil dengan beasiswa. Gitu. Nah, satu hal juga kenapa tadi aku juga sarankan juga untuk bekerja dulu, itu adalah juga tadi sih, sebenarnya during the time teman-teman mau beasiswa, itu juga memang ada pengeluaran juga yang bisa dikeluarin terlebih dahulu. Gitu. Jadi misalnya teman-teman mau ambil IELTS, mungkin ambil GMAT kalau misalnya ke US, itu kan juga butuh biaya dulu. Gitu. Meskipun ujung-ujungnya mungkin di-reimburse. Nah, cuma tuh banyak hal juga yang teman-teman butuh juga sebenarnya modalnya juga. Gitu. Kalau teman-teman memang nggak punya tabungannya, sebenarnya sayang juga sih. Mungkin baiknya teman-teman punya tabungan dengan kerja terlebih dahulu. Gitu. Nah, tips-tips beasiswa mungkin aku sebenarnya kurang bisa relate gitu, karena memang kebetulan banget aku kemarin emang nggak pakai beasiswa gitu. Cuman aku tahu sih mungkin terdengar tipis gitu. Cuman sebenarnya aku sangat sarankan untuk kalau misalnya kuliah S2 memang pakai beasiswa gitu. Teman-teman pasti tahu dah kalau misalnya teman-teman saat ini dalam negeri luar negeri ada LPDP. Kalau misalnya kalau negeri Australia ada AAS, US ada Fulbright, lalu
Inggris ada Chevening ataupun juga Theatre Campus pun juga pasti biasanya juga beberapa punya beasiswa juga. Mungkin teman-teman bisa sharing juga dengan kakak kelasnya atau teman-teman yang lain lagi yang memang kuliah S2 dengan pakai beasiswa. Oke, semoga puas dengan jawabannya ya, Lutfi. Pertanyaan selanjutnya dari Nabilah. Kak, aku mau tanya, kenapa akhirnya Kak Pradipta memutuskan mengambil accounting lagi untuk master degree dibanding jurusan lain seperti Master of Finance atau lainnya di mana masih bisa relate dengan accounting juga? Oke. Jadi kalau misalnya aku sebenarnya sedikit tweaknya adalah sebenarnya aku tuh awalnya nggak mau kuliah di Inggris sebenarnya gitu. Jadi aku memang awalnya banget ketika aku udah kuliah S1 lulus aku ngincer sebenarnya kayak US ke Amerika gitu. Nah, aku pengen ambilnya MBA itu masalah of business administration. Jadi emang tuh ranahnya lebih bisnis yang memang lebih general lagi. Gitu. Cuman emang Tuhan kasih jalan memang jadi ke Inggris. Dan kenapa reasonnya kenapa accounting lagi sebenarnya ini balik lagi ke passion sih sebenarnya gitu. Jadi aku sebenarnya nggak bilang kalau accounting lagi itu memang diwajibkan, nggak juga. Pasti teman-teman juga ada juga impian mungkin saat ini accounting mungkin pengennya ranahnya mungkin accounting saat ini mungkin lebih suka juga pelajarannya mungkin lebih suka finance, mungkin pelajarannya lebih suka government accounting, mungkin lebih suka manajemen strategik gitu. Itu mungkin ranah-ranah yang teman-teman saya pelajari saat ini di S1, tapi mungkin spesifiknya lebih suka di beberapa hal. Nah, nggak ada salah sebenarnya, nggak ada salah dengan teman-teman untuk eksplor lagi situ gitu, eksplor mungkin eksplornya nanti di ranah yang sedikit berbeda gitu. Nah, kenapa kemarin pilih yang ini sebenarnya memang yang ini lebih relate dengan bagaimana sebenarnya kita membuat kebijakan akuntansi sebenarnya sih, bagaimana akuntansi itu di-apply di negara-negara, bagaimana accounting itu influence the business environment segala macam gitu. Jadi memang accounting yang aku pelajari pun juga bukan accounting yang benar-benar hitungan banget sebenarnya gitu, bukan memang yang dipikir gitu, tapi memang yang lebih bagaimana sih accounting itu influence atau impact kehidupan kita sehari-hari gitu sih. Tapi mungkin teman-teman juga boleh juga explore lagi lebih lanjut apa sih pelajaran-pelajaran yang memang teman-teman suka dan mungkin pelajaran-pelajaran apa yang mungkin relate juga untuk S2 nanti. Oke. Semoga puas dengan jawabannya dan pertanyaan yang terakhir dari Dara Azalea Wahdah, saya ingin tanya, apakah lebih baik kuliah S2 itu sesuai jurusan seperti S1 atau lebih baik S2 dengan jurusan yang berbeda dengan S1 dengan tujuan untuk memperluas wawasan. Bagaimana lapangan kerjanya jika seperti itu ya, Kak? Oke. Jadi kalau misalnya aku sendiri sebenarnya ketika aku misalnya jadi gini, mungkin teman-teman juga sebenarnya banyak nanya gitu kan tadi kan sini kan, S2 itu gunanya buat apa sih gitu, atau kayak S2 itu bisa membuat kita naik nggak karirnya gitu. Kalau misalnya aku pribadi sebenarnya aku bisa jawab, aku ketika memutuskan S2 itu bukan karena aku pengen naikin karir sebenarnya gitu. Bukan karena merasa bahwa ketika S2 tuh jadi bisa karir lebih bagus. Karena sebenarnya kalau misalnya mungkin kalau teman-teman mungkin nantinya bekerja ya sebenarnya dunia kerja itu lebih menekankan tentang kompetensi, lebih menekankan tentang pengalaman dibanding mungkin edukasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa gue pengen S2 biar ntar kerjanya jadi lebih gampang, kerjanya lebih bagus, nah itu mungkin sebenarnya salah sebenarnya motivasinya. Dan mungkin teman-teman jadikan ujung-ujungnya mungkin nyesel gitu. Kayak aduh gue udah S2 tapi ternyata kerjaan gue begini-begini aja gitu. Atau mungkin kerjanya nggak sebagus yang aku harapkan. Padahal sebenarnya mungkin dunia kerja memang lebih menekankan di situ, lebih menekankan kompetensi ataupun juga pengalaman. Jadi kalau misalnya tadi juga pertanyaan tadi ke Kadio yang awalnya, yang sebelumnya, kayak Kak saya bisa nggak sih apply untuk jurusan yang memang apply kerjaan yang kualifikasi itu S2 gitu. Bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Makanya S2 itu bukan patokan gitu, bukan yang memang jadi senjata juga buat kita tuh jadi bisa lebih baik nih in terms of cari kerja. Sebenarnya itu mungkin salah satu yang bisa lebih baik, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan utamanya gitu. Jadi jangan jadi patokan salah satunya. Karena takutnya teman-teman jadi nyesel sebenarnya. Kalau aku kemarin belajar S2 memang karena pengen belajar sebenarnya, pengen ningkatin ilmunya. Kalau misalnya memang nantinya end up bisa membuat
pekerjaan saya lebih baik, itu salah satu bonus sebenarnya. Tapi jangan dijadikan sebagai salah satu hal yang utama. Itu sih kalau aku. Makanya ini juga ketika milih jurusan, ketika S2-nya memang berbeda, pikirkan lagi kenapa mesti berbeda gitu kan. Apakah memang pengen belajar lagi yang baru? Apakah karena merasa bahwa yang kemarin itu bukan kualifikasi yang dibutuhkan di pasar. Jadi mungkin misalnya aku nggak ngecek misalnya mungkin teman-teman dulu S1 mungkin sejarah misalnya. Gitu. Mungkin nggak banyak yang juga lowongannya banyak di market. Gitu. Maka teman-teman mau S2 ekonomi karena S2 ekonomi mungkin rasanya lebih relate dengan pekerjaan. Nah, jangan jadikan itu sebagai salah satu yang patokan karena S1 sejarah pun itu bisa kerja di manapun sebenarnya. Asalkan teman-teman punya kompetensi, asalkan teman-teman punya kemampuan untuk bisa mengembangkan diri. Jadi kalau misalnya S2, pertama adalah jangan pilih sesuai dengan apa yang mau dikejar di karirnya, tapi pilihlah sesuatu yang memang pengen terus pelajari. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih buat Kak Pradipta yang sudah menjawab begitu banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman, semangatnya luar biasa sekali, banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi memang karena kita terbatas dengan waktu, jadi semoga pertanyaan teman-teman tadi sudah terjawab ya dari jawaban yang diberikan sama Kak Pradipta. Dan seperti tadi saya bicarakan di awal bahwa akan ada 2 aja nih penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize. Mungkin Kak Pradipta bisa bantu saya untuk menentukan dari sekian banyak pertanyaan kira-kira siapa yang menurut Kakak pertanyaannya terbaik. Mungkin bukan nama ya, tapi pertanyaannya aja gitu biar lebih mudah. Oke. Sebelumnya saya makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nanya. Saya lihat sih tadi scroll-scrolling dikit kayak banyak banget dari pertanyaannya. Dan mungkin juga ada juga sampai bilang, Kak, tolong baca pertanyaan saya dong gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin teman-teman nggak bisa jawab salah satu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau DM saya, nggak ada masalah. DM saya di Instagram, DM saya di lagi, boleh kita baca lagi, diskusi lagi, nggak ada masalah. Gitu. Mungkin kalau misalnya pertanyaannya, mungkin tadi aku suka dengan yang tadi sih, yang satu, yang nanya S2 itu kontribusi apa yang bisa apa yang diambil S2 tadi. Jadi saya jawab dengan value-value yang saya dapatkan segala macam, lalu juga kenapa saya akhirnya melakukan gig gitu. Dari pertanyaan pertama deh. Iya, dari Putri yang bertanya tentang value. Oke, itu sih. Yang keduanya, Kak? Oke, tadi aku agak lupa sebenarnya sih. Oke. Oh, tadi sih mungkin yang insecure tadi sih yang tadi nanya, saya mau S2 cuman takut ngejalaninnya gitu. Dan saya jawab dengan insecurity segala macam. Itu pertanyaan dari Fatika. Baik, selamat buat Putri dan juga Fatika karena berhasil menjadi penanya terbaik. Teman-teman akan dihubungi sama panitianya. Dan buat teman-teman yang lain yang sudah bertanya dan yang tidak sempat saya bacakan pertanyaannya, mohon maaf karena banyak banget yang tanya dan beberapa chat tenggelam. Tapi semoga apapun yang hari ini disampaikan, itu bisa menjawab semua pertanyaan yang selama ini jadi bahan overthinking atau dilemanya teman-teman ya, soal lanjut S2 ataupun lanjut kerja. Baik teman-teman, dan hari ini kita sudah selesai dengan 2 materi yang sangat luar biasa, yang disampaikan oleh Kak Dio Rahman dan juga Kak Pradipta. Dan memang materi yang sangat menarik tentunya, karena kita belajar untuk membandingkan sih, bukan mana yang lebih baik, tapi pilihan mana yang sebenarnya harus kita jalani terlebih dahulu. Dan sebagai reminder mengenai materi kita hari ini, saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi kita. Dan kesimpulannya adalah untuk mengambil suatu langkah ataupun kerja, kita harus memiliki pertimbangan yang matang dan juga alasan yang kuat. Dan untuk melanjutkan S2 lebih baik didahului dengan kita bekerja paling lama mungkin adalah 5 tahun, kemudian kita bisa mewujudkan goals kita dan juga setelah itu kita bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu secara langsung. Dan
kita bisa memahami dunia kerja. Selanjutnya, kita dapat memperluas ilmu kita dan juga wawasan kita dengan menempuh S2. Dan apapun juga planning ataupun rencana kita ke depannya, jangan lupa untuk tetap bersenang-senang seperti apa yang dikatakan Kak Pradipta, dan mau menempuh S1, S2, ataupun S3, seperti kata Kak Dio Rahman, ilmu tetaplah ilmu, dan tidak akan bisa menjadi apa-apa kalau misalnya tidak bisa kita praktekkan. Jadi pada akhirnya, entah teman-teman mau lanjut S2 ataupun langsung kerja, tujuan kita tentu sama, ingin bermanfaat bagi semua orang dengan ilmu yang sudah kita miliki. Baik teman-teman, sekian materi kita hari ini, dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Pradipta dan juga Kak Dio Rahman yang hari ini telah memberikan waktu, kemudian tenaga, dan juga sharing yang luar biasa bagi kami semua. Dan tentu itu sangat bernilai bagi kami, dan semoga Kak Dio maupun Kak Pradipta selalu diberikan kesehatan, kemudian juga berkat yang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sukses di bidangnya masing-masing. Dan juga untuk seluruh peserta yang sudah berkenan hadir hari ini, terima kasih banyak buat antusias teman-teman, semangat banget untuk mengikuti materi dari awal sampai akhir. Semoga apapun yang teman-teman dapatkan hari ini benar-benar bisa kasih pandangan yang baru, dan teman-teman bisa mewujudkan apapun impian dan karir teman-teman ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, dan semoga kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan praktekkan protokol kesehatan. Sekian dari saya, untuk waktu selanjutnya akan dilanjutkan oleh MC. Kepada MC, saya kembalikan. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk panitia yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Bisa lanjut ke Kak Pradipta. Lalu mungkin Kak Pradipta boleh on cam, Kak. Udah on cam sih. Oh iya udah. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Pradipta. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Kak Pradipta dan Kak Dio selaku pembicara pada acara webinar kali ini. Oke, untuk link absensi sudah dibagikan di kolom chat. Untuk selanjutnya, silakan diisi kepada seluruh peserta untuk link absensinya. Oke, untuk acara yang terakhir, yaitu kita ada sesi foto bersama. Mungkin untuk semua peserta, dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Oke teman-teman, aku izin ambil screenshot ya. Jadi ini ada 8 slide, jadi aku mulai dari slide 1 dulu. Bebas mau gaya ya, gimana teman-teman? Oke, untuk slide 1 siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian yang slide 2 ya. Senyum dong teman-teman. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga juga ya. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Lanjut slide 5. 1, 2, 3. Slide ke-6.
1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Oke, terima kasih kepada panitia yang sudah screenshot. Oke, selanjutnya dengan sesi foto tersebut berakhirlah acara kita pada hari ini. Mungkin saya cuma ingin menyampaikan sebagai perwakilan dari panitia kepada seluruh peserta dan juga pembicara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa membuka insight baru buat kita. Apa nantinya kita akan lanjut S2 atau kita kerja. Jadi kita bisa menimang-nimang lagi nih akan pilihan apa yang bakal kita ambil. Oke, mungkin saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Dan link absensi akan ditutup jam 14.00. Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.